Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Seperti yang sudah disampaikan Bu Tintin di WA grup kalian, bahwa kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak manusia. Kemudian tentunya kalian juga sudah mempelajari buku paket kalian, ya. Kemudian yang lalu, pada pelajaran minggu lalu sebenarnya sudah ada tentang sistem gerak manusia. Tapi karena itu terpotong, maka di sini Bu Titin akan mulai dari awal saja tentang sistem gerak manusia. Kemarin sudah kan ini, anak-anakku, sistem gerak manusia di sini. Kalau kalian perhatikan, ini sebenarnya pengurangan dari materi yang telah lalu. Di sini, misalkan, salah satu di antara kalian, kalau kalian diumpamakan ini berada di dalam kelas, itu maju ke depan. Kemudian, kalau kalian perhatikan, dari bangku tempat duduk sampai ke depan, ya, anggota tubuh apa sajakah yang digunakan untuk bergerak anak-anak? Ya, tentunya adalah kaki, ya kan? Nah, di sini sekarang kita lihat, kita lanjutkan di sini. Kalau kalian perhatikan, selain kaki yang bergerak, di sana ada otot, ada sendi, ada tulang yang bisa, ya, membawa teman kalian itu berjalan dari tempat duduknya menuju ke depan, ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sana ada kaki. Kaki ini tentunya harus digerakkan. Nah, digerakkannya ini dengan adanya sendi, dengan adanya otot. Jadi ketiga hal yang ada di sini atau alat gerak yang ada di sini antara otot, sendi dan tulang itu bekerja sama. Tidak bisa tulang ini bekerja sendiri. Coba kalau kalian bayangkan kaki di sana, kalau kalian lihat itu kan berupa tulang-tulang. Tidak akan bisa digerakkan kalau tidak ada sendi, tidak ada otot. Jadi ini merupakan satu kesatuan tiga ini, yaitu kesatuan alat gerak. Ya. Kemudian di sini, kalau kalian perhatikan, lihat di halaman 26. Nah, sekarang lihat di halaman 26 di situ. Di halaman 26, di situ kalian akan melihat hasil pemikiran dari halaman 26. Di situ membuktikan bahwa tulang ini merupakan materi hidup. Materi hidup ini adalah, kalau kalian yang lalu di kelas 7 sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, salah satu ciri makhluk hidup itu adalah tumbuh dan berkembang, ya kan? Nah, makhluk itu tidak dikatakan hidup, tidak bisa dikatakan hidup kalau tidak mengalami pertumbuhan atau perkembangan. Termasuk di sini tulang. Tulang itu dikatakan sebagai materi hidup. Kenapa? Karena ini mengalami pertumbuhan dan pengembangan. Satu contoh, kalau tumbuh pada saat kalian mempelajari di materi kelas 7 bahwa tumbuh ini terjadi perubahan, ya. Terjadi perubahan secara irreversibel, tidak bisa kembali seperti semula. Misalkan di sana adalah tulang yang awalnya kecil menjadi besar. Nah, ini tidak bisa kembali seperti semula, bersifat irreversibel. Ya, ini namanya adalah pertumbuhan. Kemudian perkembangan ini sebagai contoh, misalkan kalau bayi itu bisanya hanya telentang saja, tidak bisa miring ke kanan atau miring ke kiri, atau tidak bisa tengkurap. Nah, setelah mengalami perkembangan, ya, ini tulang yang ada pada bayi ini, bayi akan bisa miring ke kanan, miring ke kiri, tengkurap. Nah, ini adalah perkembangan. Paham anak-anak? Ya, jadi sekali lagi tulang dikatakan materi hidup. Kenapa? Karena mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagai salah satu ciri dari makhluk hidup. Terus ini adalah gambar
Nah, ini awalnya ini baru bisa merangkak. Kemudian ini berjalan bertatih-tatih, ini berjalan sudah bahkan bisa berlari. Kemudian ini sudah dewasa, sudah sempurna. Dari awalnya tulangnya kecil, kakinya kecil menjadi panjang. Ini mengalami pertambahan panjang lagi, ini mengalami pertambahan panjang lagi. Jelas? Ya. Nah, sekarang kita lihat. Yang lalu kalian sudah mendiskusikan bahwa ada klasifikasi tulang berdasarkan bentuk dan ukuran. Ya, di mana klasifikasi tulang berdasarkan bentuk dan ukuran? Nah, ini ada tulang panjang, ada tulang pendek, ada tulang pipih, dan ada tulang tak beraturan. Ya, jadi klasifikasi tulang itu dibedakan menjadi 4 macam. Ada tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, tulang tak beraturan. Nah, kalian kemarin sudah mempelajari masing-masing ini kan? Ini hanya mengulang saja. Ya, ini hanya mengulang saja biar kalian lebih jelas. Nah, di sini kalau kalian perhatikan nomor 1, tulang lengan atas. Kalian lihat pada tubuh kalian, tulang lengan atas ini merupakan tulang panjang. Ya. Kemudian di bawahnya ada tulang pengumpil dan tulang hasta. Hati-hati, yang lalu juga sudah disampaikan bahwa kalau tulang pengumpil ini yang berhubungan dengan ibu jari, sedangkan tulang hasta ini adalah yang berhubungan dengan jari manis. Nah, keduanya ini termasuk tulang panjang. Ini juga tulang panjang. Jelas ya? Kemudian tulang betis dan tulang kering. Kalian sudah pelajari yang lalu. Ini ada di bawah tulang paha. Ya, tulang paha. Ya, ini ada 2 tulang, ada tulang betis dengan tulang kering. Tulang betis itu ada yang di belakang, tulang kering itu ada yang di depan. Nah, ini tulang betis dengan tulang kering ini sama, termasuk tulang panjang. Ini juga tulang panjang. Ya. Nah, sekarang ini ya, ruas jari, baik ini jari tangan kalian maupun jari kaki kalian. Kalian perhatikan di situ. Kalian bandingkan dengan tulang-tulang yang ada di sana, yang ada di atas. Tentunya lebih pendek kan? Maka ini disebut sebagai tulang pendek. Ya. Terus tulang tengkorak. Perhatikan raba kepala kalian di situ. Raba kepala kalian ya. Nah, tulang tengkorak ini merupakan tulang pipih. Sedangkan tulang rusuk ini di dada kalian lihat itu juga termasuk tulang pipih. Nah, tulang belikat ini ada di pundak kalian, ya. Tulang belikat itu ada di pundak kalian. Ini juga termasuk kalau kalian perhatikan, ya. Nah, di sini juga termasuk tulang pipih. Ya. Kemudian yang terakhir ada tulang punggung. Lihat pada punggung kalian di situ. Ada tulang punggung, ada ruas-ruas tulang pinggang. Nah, ini semua adalah tulang yang tidak beraturan. Jelas ya? Kemarin juga sudah kalian pelajari kan di sini. Ya, jadi klasifikasi tulang yang termasuk tulang panjang adalah lengan atas, pengumpil, hasta, betis, kering. Sedangkan yang tulang pendek adalah ruas-ruas jari tangan maupun jari kaki. Sedangkan yang tulang pipih ada tulang tengkorak, ada tulang rusuk, ada tulang belikat. Kemudian yang terakhir ini tulang tidak beraturan itu adalah tulang punggung. Jelas? Ya, ini kan tinggal mengulang ya anak-anak. Terus sekarang kita lanjutkan. Nah, ini adalah perkembangan tulang. Tentunya kalian sudah membacakan kemarin di halaman 28 sampai dengan 29. Buka dulu buku kalian 28 sampai 29. Nah, di sini pada perkembangan tulang
Di dalam pikiran kalian, tentunya kalian berpikir atau akan mengajukan pertanyaan pada Bu Tintin. Kalau kita bersama-sama dalam satu kelas, begitu tentunya saat itu kalian akan bertanya. Tetapi berhubung saat ini kondisi seperti ini, kalian mungkin berpikir di dalam berpikir di dalam pikiran kalian, kalian mesti akan menanyakan seperti ini. Mengapa tulang itu memiliki struktur kaku tetapi bisa bergerak, ya kan? Kalau kalian perhatikan tulang kalian, coba kalian pegang, itu kan keras, kaku kan? Kemudian kenapa ini bisa bergerak? Satu contoh tadi, kalian berjalan ke depan, tadi menggunakan kaki kalian kaku, tapi kaki ini bisa digunakan untuk bergerak. Kemudian tangan kita terdiri atas tulang panjang dan tulang pendek. Kemudian di sini bagaimana tulang-tulang tersebut dapat membantu kita untuk beraktivitas. Misalnya ini pada saat kalian mengambil makanan, kemudian pada saat kalian mencuci, kalian berlari, atau aktivitas yang lain. Ini kenapa bisa bersama-sama melakukan pergerakan di situ? Ini adalah pikiran kalian tentunya, ya. Nah, sekarang Bu Tintin akan coba uraikan. Tuh, bisa bergerak seperti itu, bisa menari seperti itu. Nah, kita lihat di halaman 32. Nah, di halaman 32 kalian sudah tentunya ini harus berdiskusi, tetapi kita anggap kalian sudah melakukan diskusi. Nah, di situ. Dari halaman yang sudah kalian lihat di halaman 32, mengidentifikasi di situ sendi-sendi yang bekerja pada aktivitas sehari-hari. Salah satu contoh di sini aktivitas itu adalah pada saat kalian menggelengkan dan menganggukkan kepala. Coba perhatikan, kalian rasakan, kalian lakukan di situ. Pada saat kalian menggelengkan, kemudian pada saat kalian mengangguk. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari tentang sendi, walaupun belum seluruhnya yaitu ya. Nah, di sini sendi yang berperan adalah sendi putar. Karena ini kita bisa berputar, ini kepala ini kita bisa berputar. Pada saat kita bisa menggelengkan, menganggukkan, ini berputar. Maka yang berperan ini adalah sendi putar. Ya. Kemudian pada saat kalian memutar pergelangan tangan, lihat pergelangan tangan kalian, ini kalian putar. Nah, coba kalian rasakan di situ. Bisa memutarkan pergelangan. Nah, ini yang bekerja atau berperan adalah sendi geser. Ini terjadi pergeseran pada saat kalian memutar, ini terjadi pergeseran di situ. Itu adalah sendi geser. Kemudian aktivitas selanjutnya adalah pada saat kalian memegang pensil dan menulis. Ya, memegang pensil dan menulis. Maka ini adalah dua sendi yang berperan. Adalah sendi geser dan sendi pelana. Sendi pelana ini adalah seperti pelana kuda, anak-anakku. Ya, seperti pelana kuda. Nanti di belakang Bu Tintin akan jelaskan lagi di sini. Ya, ini kalian ketahui seperti pelana. Satu contoh misalnya ibu jari kalian ini coba kalian tekuk begini. Nah, ini akan menempel pada telapak tangan seperti ini menempelkan pada pelana kuda di situ. Terus ini berlari. Berlari ini ada sendi peluru. Sendi peluru ini adalah sendi yang bergerak berputar. Ada sendi geser yang bergeser. Ada sendi engsel, engsel seperti engsel pintu, ya. Kemudian di sini yang kelima adalah pada saat kalian meluruskan tangan kalian luruskan, ya, kemudian kalian bengkokkan ke atas, maka ini yang berperan adalah sendi engsel. Ya, pahami dulu. Di situ adalah ini Bu Tintin langsung hasil diskusi dari halaman 32 tadi. Ya, pada saat menggelengkan menganggukkan kepala yang berperan adalah sendi putar. Pada saat memutar pergelangan tangan adalah geser. Pada saat memegang pensil dan menulis itu adalah gabungan dari dua sendi, geser dan pelana. Geser dan pelana. Kemudian pada saat berlari di sana ada tiga gabungan sendi.
peluru geser engsel. Nah, kemudian yang terakhir adalah pada saat meluruskan dan membelokkan itu adalah sendi engsel. Paham anak-anak? Paham ya? Ya. Terus kita lanjut. Nih sekarang. Silahkan tanya kalau ada yang belum jelas. Sayangnya kita tidak ketemu ya nak. Nanti pertanyaan bisa lewat grup kelas ya. Terus ini. Nah, ini adalah macam-macam tulang tadi. Di depan sudah dijelaskan bahwa klasifikasi tulang itu ada tulang panjang, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang tidak beraturan. Nah, ini Bu Titin tunjukkan. Nanti kalau kalian sudah masuk, Bu Titin akan tunjukkan dengan melihat rangka yang ada di laporan. Nah, nanti kalian bisa menunjukkan misalnya tengkorak ini ada apa saja tulang yang menyusun tengkorak ini ya, ini ada beberapa tulang di situ. Kemudian ini ada apa saja tulang di sana. Nanti kalian akan dijelaskan Bu Titin dan kalian harus hafal satu persatu nanti kalau kita sudah masuk ya. Kemudian kita lihat tulang panjang dulu. Klasifikasi tulang panjang yang pertama adalah tulang lengan atas. Ini adalah tulang lengan atas ya. Di bawah tulang lengan atas ini ada hasta dan pengumpil. Tadi Bu Titin katakan juga bahwa kalau pengumpil itu ini hubungannya dengan ibu jari, sedangkan kalau hasta ini berhubungan dengan jari manis. Ini yang kadang kalian bingung nak, antara hasta dengan pengumpil itu yang mana? Ya, ini kalian yang sering bingung di situ. Kemudian di sini ada tulang panjang itu termasuk ini, tulang paha ini termasuk sebenarnya. Kemudian di sini ada tulang betis, ada tulang kering. Ini adalah tulang kering, ini adalah tulang betis. Ini sebenarnya juga termasuk tulang panjang. Ya. Terus sekarang kita lihat, nah, adalah tulang pendek. Tulang pendek. Nah. Di situ tulang pendek, tadi Bu Titin sudah katakan ini adalah ruas-ruas jari tangan. Ada ruas-ruas jari kaki. Ini adalah tulang pendek. Kemudian tulang pipi, ya, tadi ada tulang tengkorak, ada tulang belikat, ada tulang rusuk. Nah ini merupakan tulang pipi. Ya. Di sini ini ada tulang dahi. Kemudian ada tulang tengkorak belakang, ya. Ada tulang baji, semuanya nanti ada di sini. Ada tulang air mata, hidung, ya. Kemudian rahang atas, rahang bawah, semua ini merupakan tulang pipi. Nah, di tulang tengkorak ini, ya. Kemudian tulang belikat, ini adalah tulang belikat. Di mana tulang belikat ini belakangnya ini, ya. Ini adalah tulang selangka, di belakangnya ini tulang belikat. Tulang belikat ini sering dikatakan sebagai tulang paruh gagak karena bentuknya seperti paruh gagak. Ya, ini tulang belikatnya di sini. Ya, ini tulang ini tulang selangka, ini tulang belikat. Ya, atau tulang paruh gagak. Kemudian ini adalah tulang rusuk. Termasuk sebenarnya kalau kalian perhatikan ini ada tulang dada, ini sebenarnya juga termasuk tulang pipih di situ. Ya, ini tulang rusuk. Kemudian ada tulang yang tidak beraturan. Mana itu tadi tulang tidak beraturan? Adalah ini, ruas-ruas tulang punggung. Ini kalau ini dibalik kelihatan ini ya, ruas-ruas ini adalah tulang yang tidak beraturan. Ya, di depannya ini ada tulang rusuk, ini belakangnya tulang punggung, ini tidak beraturan. Ya, paham? Terus sekarang lanjut. Nah, ini adalah perkembangan tulang. Tadi Bu Titin katakan bahwa tulang tadi merupakan materi hidup, mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sekarang yang kita bahas di sini adalah perkembangan. Awal tulang pada saat bayi, ya, pada saat bayi itu tulangnya masih dalam bentuk tulang rawan, masih dalam bentuk tulang kartilago. Ya, jadi masih tulang rawan atau kartilago. Di mana tulang rawan itu nanti akan
berubah menjadi tulang keras atau osteosit nantinya. Namanya adalah osteosit. Nah, tulang rawan ini akan berubah menjadi tulang keras. Misalnya tadi Bu Tintin katakan pada saat bayi belum bisa belok kanan, belok kiri atau miring kanan, miring kiri, kemudian belum bisa tengkurap karena tulangnya masih lemah, masih kartilago, masih rawan. Nanti seiring pertumbuhannya, maka tulang rawan ini bisa menjadi tulang keras, bisa tengkurap, bisa miring kanan, miring kiri, bahkan nanti bisa berjalan dan seterusnya. Ya. Kemudian pada tulang rawan yang ada, yang menyusun di dalam tubuh kita, itu tidak semuanya menjadi tulang keras nanti. Ada bagian-bagian yang sampai tua, sampai pertumbuhan atau perkembangan maksimal, ini tetap sebagai tulang rawan. Mana itu? Adalah ini, daun telinga, kemudian di tulang hidung. Kamu perhatikan di sana daun telinga kalian dengan tulang hidung kalian, kamu bandingkan dengan lengan atas atau apa saja tulang di tubuh kalian. Beda kan di situ? Ya. Terus sekarang. Kemudian satu lagi ini yang kalian perhatikan tadi, kalian bisa melakukan gerak, bisa melakukan aktivitas sehari-hari di mana sebenarnya tulang itu kaku, ya, tidak bisa digerakkan, maka yang bisa menggerakkan di sini itu adalah persendian. Antara tulang yang satu dengan tulang yang lain, di sana ada penghubungnya. Penghubung itu namanya persendian, tersusun atas tulang rawan, sehingga memungkinkan antar tulang ini melakukan pergerakan. Ya, ini adalah bagian persendian. Jelas anak-anak? Ya. Terus sekarang kita lanjut. Ini perkembangan tulang. Nah, proses pengubahan tulang rawan atau kondrion atau kondriosit tadi menjadi tulang keras, menjadi osteosit. Proses itu disebut sebagai penulangan atau osifikasi. Ya. Proses pengubahan tulang rawan kondroin tadi menjadi osteosit, ini namanya adalah penulangan atau osifikasi. Terus, nah ini agak apa namanya bahasanya sedikit ya, mungkin kalian masih asing ya. Di sini osifikasi atau penulangan perubahan tulang rawan menjadi tulang keras tadi terjadi saat osteoblas atau terjadi pada osteoblas atau pada sel pembentuk tulang itu. Nah, osteoblas ini akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Di mana sel-sel tulang itu nanti ya baru akan membentuk adanya tulang yang sejati. Nah, ini. Pada proses osifikasi atau penulangan di sini, ya, kalau kalian perhatikan, ini tadi ada sel pembentuk tulang, ada osteosit, ini adalah sel-sel tulang. Nah, kalau kalian perhatikan di sini pertumbuhan, ya, tulang itu, kalau pertumbuhan itu kan biasanya dari bawah ke atas begitu ya, Nak. Nah, ini kalau osifikasi ini pertumbuhan tulang itu dari tengah ke samping atau bisa dikatakan meluas ke seluruh arah. Dimulai dari bagian tengah tulang, kemudian meluas ke seluruh arah. Ya, ini adalah osifikasi dari tengah ke samping. Terus, nah ini tadi ada macam-macam sendi. Bu Titin sudah katakan tadi, yang kemarin kalian belum lengkap ya Nak ya untuk sendi ini ya. Sendi ini dibedakan menjadi beberapa sendi. Ya, sekarang kita lihat ada 3 macam sendi di situ. Ya, sendi ini ada sendi sinartrosis. Kemudian yang kedua ada amfiartrosis, ada diartrosis di situ. Kalau sinartrosis ini adalah sendi yang tidak dapat digerakkan.
Di mana itu adalah pada sendi-sendi di tulang tengkorak. Tadi Bu Tintin katakan bahwa di tengkorak itu ada beberapa tulang tadi. Ada tulang baji, ada tulang pelipis, ya, ada tulang dahi, air mata, dan seterusnya. Di sini ada suturanya, ada garis-garis pembatasnya. Nah, di garis-garis pembatas ini tidak bisa digerakkan di situ. Maka ini namanya adalah sendi sinartrosis. Kemudian di sini yang kedua adalah amfiartrosis. Sendi amfiartrosis ini adalah sendi yang bisa digerakkan tetapi terbatas. Ya, bisa digerakkan tetapi terbatas. Contohnya apa? Sendi antar ruas tulang belakang. Coba kalau kalian perhatikan di sana. Ya, kalau kalian perhatikan bisa kalian gerakkan. Misalnya kalian sampai minger kiri atau minger kanan itu kedengaran mak krek-krek. Nah, ini adalah amfiartrosis, ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah diartrosis. Nah, ini yang disebut sebagai sendi bebas, bisa digerakkan. Apa di sana? Nah, ini tadi ada sendi peluru, ya. Ini gerakannya bebas. Yang mana sendi peluru? Nah, itu kalian bisa melihat. Ada tulang lengan atas dan belikat, ya. Ada tulang pinggul dan tulang paha. Nah, sekarang lihat dulu di sini. Nah, kita lihat lengan atas dan belikat. Ini lengan atas, ya, lengan atas. Yang ini adalah selangkah, yang belakang ini adalah belikat. Nah, kedua ini di sini ada sendi, nah. Ya, sendi yang menghubungkan di sini antara tulang belikat dengan tulang lengan atas. Nah, ini terjadi perputaran, bisa digerakkan secara bebas di situ. Coba kalian rasakan. Lengan kalian kamu putar di situ, yang lengan atas bisa berputar kan itu. Nah, itu namanya adalah sendi peluru. Ya. Terus satu lagi pinggul kalian. Ini tulang pinggul dengan tulang paha. Nih, ini juga bisa kalian gerakkan. Nah, ini adalah sendi peluru. Ya, paham? Ini adalah sendi peluru. Sendi peluru tadi termasuk sendi apa tadi, Nak? Adalah diartrosis yang bisa bergerak bebas. Ya. Terus, nah, ini yang selanjutnya adalah sendi engsel. Namanya engsel, berarti seperti engsel pintu, bergerak satu arah. Mana di situ yang bergerak satu arah? Nah, ini antara sendi pada siku. Kemudian yang kedua adalah sendi pada lutut, ini siku. Kamu bisa membengkokkan tangan kalian, meluruskan tangan kalian. Hanya itu saja, seperti engsel. Kaki juga begitu. Bisa naik, bisa ditekuk, bisa diluruskan. Ini adalah sendi engsel, gerakan satu arah. Terus sekarang. Kemudian ada sendi putar. Sendi putar ini adalah satu tulang memutari yang lainnya. Ya, atau memutari tulang yang lain. Contohnya mana? Ini ada di tulang tengkorak dengan tulang leher. Nah, ini kalian perhatikan. Ini adalah tengkorak. Ya. Di bawah tengkorak ini ada tulang pemutar dan tulang atas di sini. Ya, ada tulang leher dan tulang atas, sering juga dikatakan sebagai tulang pemutar. Ini memutari satu dengan yang lain. Jadi tulang tengkorak memutari tulang yang ada di bawahnya di sini. Maka ini disebut sebagai sendi putar di sini. Kamu bisa menggeleng, bisa mengangguk tadi. Ya, ini adalah sendi putar. Kemudian selanjutnya ada sendi pelana. Tadi Bu Tintin katakan seperti pelana kuda. Yang mana tadi, Nak? Adalah antara pangkal ibu jari dengan telapak tangan. Jadi di sini. Ya, ini adalah ibu jari. Kelihatan enggak tangannya Bu Tintin? Ini ibu jari, ini telapak tangan. Jadi seperti pelana kuda, disampir kayak gitu, ya. Ini adalah pelana. Ada lagi adalah sendi geser. Ya. Ini satu tulang bergerak menggeser. Mana tadi?
Ya, menggeser di atas tulang yang lain adalah tulang pergelangan tangan, ada lagi tulang pergelangan kaki. Jadi tadi pada saat kalian menulis, kemudian memegang pensil, ya, ada beberapa sendi di sana, termasuk diantaranya ada sendi geser. Ya, sendi geser ini ada di tulang pergelangan tangan, ada di tulang pergelangan kaki. Nah, jelas? Ya. Itu tadi adalah ya sendi yang membantu pada pergerakan tubuh. Ya, perhatikan dulu. Nah, sekarang ini anak-anak, lihat ke halaman 34. Pada saat kalian perhatikan pada gambar di sana, pada saat lengan kalian atau lengan binaragawan itu keangkat di situ, ya, di halaman 34, lihat pada halaman 34, kamu bisa melakukan mengangkat tangan kalian. Hasil pengamatan diameter sekarang. Nah, ini misalkan satu persatu, kemudian ukuran lengan atas saat tangan lurus dan santai, ukuran lengan atas saat tangan bengkok ke atas. Nah, ini mohon maaf belum bisa kita lakukan untuk pengamatan seperti ini ya nak ya. Sekarang kita lewat saja, langsung ke hasil diskusi saja. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, adakah perubahan diameter otot lengan atas saat diluruskan dan dibengkokkan? Coba kamu rasakan di lengan kalian pada saat lurus, kemudian kalian naikkan ke atas, di lengan atas kalian terjadi perubahan diameter enggak? Diameter ototnya terjadi perubahan enggak? Ya, ada ya berarti ya. Ya, ada perubahan di situ. Diameter otot lengan atas ini akan lebih besar di situ. Nah, sekarang ketika tangan itu dibengkokkan, ya, ketika tangan dibengkokkan, diameter otot lengan atas ini akan lebih besar. Kamu bisa merasakan? Ya, terus yang kedua di sini, jika terjadi perubahan diameter, bagaimanakah perubahan serta apakah yang sebenarnya terjadi pada ototmu? Apa? Kemarin sudah apa belum itu di situ? Kamu sudah mempelajari bukunya. Namanya apa itu? Jika terjadi perubahan diameter, bagaimanakah perubahan serta apakah yang sebenarnya terjadi pada ototmu? Sekarang kita lihat di sini. Nah, saat dibengkokkan, pada saat diameter otot lebih besar itu, ini terjadi karena otot berkontraksi. Nah, pada saat otot berkontraksi ini akan terjadi pemadatan dan pemendekan. Yang inilah yang menyebabkan diameter menjadi lebih besar. Begitu kebalikannya saat diluruskan, ini akan relaksasi. Kalau relaksasi ini akan terjadi pemanjangan, ya, pemanjangan dari otot itu dalam keadaan santai di situ. Maka ini disebut sebagai relaksasi. Ada otot berkontraksi ini terjadi diameter otot lebih besar, relaksasi ini diameter otot lebih memanjang atau lebih kecil di situ. Ya, kamu rasakan pada saat kalian mengangkat lengan kalian atau gambar dari binaraga tadi. Jelas ya? Nah, ada kontraksi, ada relaksasi. Berarti ini bisa disimpulkan di sini. Otot yang berkontraksi akan apa tadi nak? Nah, akan memadat dan memendek sehingga diameternya menjadi membesar. Sedangkan otot yang relaksasi, ya kan, akan ya memanjang sehingga diameternya menjadi lebih kecil atau mengecil. Ini adalah kesimpulannya. Jadi sekali lagi,
Otot yang berkontraksi itu akan memadat dan memendek sehingga diameter ototnya membesar, sedangkan otot yang relaksasi akan memanjang sehingga diameternya mengecil. Jelas? Nah, sekarang halaman 35. Melibatkan otot sadar. Sekarang kita lihat di halaman 35. Buka buku kalian di halaman 35 di situ. Ya. Antara otot sadar, ya, otot bekerja di bawah kesadaran kita atau otot sadar. Pada saat kita melakukan pekerjaan seperti menulis, kemudian makan, berlari, melakukan aktivitas lain, ya, yang secara sadar, yang berperan di sini adalah otot lurik. Jadi kalau kalian perhatikan sebenarnya otot itu kalau di dalam tubuh kalian, misalkan lengan kalian, itu di lengan kalian itu ada tulang lengan atas. Nah, di tulang lengan atas di situ di luarnya ada daging yaitu Nah, daging ini sebenarnya adalah otot lurik. Nah, otot ini bekerja di bawah kesadaran. Ya, pada saat kamu menulis, makan, berlari, aktivitas lain secara sadar, maka ini yang berperan adalah otot lurik. Terus di sini kita akan belajar untuk mengamati jaringan otot. Otot itu ada 3 macam. Nih, kalau kalian perhatikan, nanti kapan-kapan dilihat di preparat, ya, yang sudah ada di laboratorium dengan menggunakan mikroskop. Ada otot polos, ada otot lurik, ada otot jantung. Nah, coba kalau kalian perhatikan di sini, beda ketiganya apa, Nak? Ya, coba bedanya apa di situ? Kalau otot polos, nah, lihat di sini otot polos. Otot polos itu bentuknya gelendong. Ya, kalau kalian perhatikan ini bentuknya adalah gelendong. Gelendong itu tengahnya lebar, sampingnya mengecil. Kemudian kalau kalian lihat pada otot lurik atau otot rangka ini bentuknya seperti pipa. Ini adalah silindris. Nah, silindris ini kalau kalian perhatikan ini ada garis kan? Ada garis gelap, ada garis terang, ini ada garis-garisnya ini, ya. Ya, ini adalah serat lintang namanya. Nah, ini adalah serat lintang. Kemudian kalau kalian perhatikan pada otot jantung, bentuknya adalah silindris, tetapi yang membedakan di sini itu ada cabangnya. Cabang ini namanya adalah des intercala. Ya. Cabangnya adalah des intercala. Nah, kamu lihat di sini. Nah, ini ada inti. Ya, ini ada inti. Ini juga ada inti. Ini juga ada inti. Coba perhatikan, letak inti bagaimana kalau kalian bandingkan ketiga ini. Kalau otot polos, intinya ada 1 di tengah, ya kan? Kalau otot lurik ini intinya ada banyak di tepi, ya kan? Banyak kan ini? Di tepi. Tetapi kalau otot jantung ini kalau kalian perhatikan ada banyak tetapi letaknya di tengah. Ya, tahu? Jelas ya? Nah, terus sekarang kita lanjutkan. Nah, ini bedanya otot polos, otot rangka dan otot jantung. Tadi secara global garis besar sudah dijelaskan, diperlihatkan Bu Tinti. Nah, sekarang ini bentuknya. Bentuk otot polos tadi apa? Ya, gelendong. Otot rangka apa tadi, Nak? Silindris memanjang. Otot jantung sama, tetapi di sana ada cabangnya, ada des intercala. Kemudian jumlah inti, ya, gelendong tadi 1. Kemudian otot polos tadi 1 yang berbentuk gelendong tadi, otot rangka berapa? Banyak. Otot jantung banyak di situ tadi, ya, atau lebih dari 1. Letaknya bagaimana? Kalau otot polos tadi di tengah, ya, di tengah gelendong, otot rangka tadi
di tepi. Ini ada kesalahan ya nak ya. Ini yang benar adalah di tengah. Ya. Ini adalah di tengah, bukan di tepi. Otot jantung intinya ada di tengah. Ya. Kemudian terdapat pada otot polos ada di dinding lambung, ada usus halus, ada rahim, ada pembuluh darah. Berarti kalau kalian perhatikan, sistem pernafasan, sistem pencernaan, ya, kemudian di sana sistem reproduksi, itu semuanya tersusun oleh otot polos, bekerja dengan sendirinya. Ya, sedangkan kalau otot rangka ini terdapat atau melekat pada tulang dengan perantara tendon. Tendon itu adalah penghubung antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Ya, di situ juga terdapat adanya sendi. Kemudian kalau otot jantung, namanya saja otot jantung, berarti ini ada di jantung. Sedangkan reaksi, ya, gelendong ini, otot polos gelendong ini adalah lambat teratur. Sedangkan otot rangka ini cepat tidak beraturan, cepat lelah, ya, cepat lelah. Sedangkan kalau otot jantung ini adalah teratur, lambat. Jelas sampai di sini? Itu adalah perbedaan antara otot polos, otot rangka, otot jantung. Gambarnya jelas di sini. Ini gambar otot polos. Dilihat nanti kalau di soal, gambarnya harus kalian perhatikan. Nah, ini otot lurik dengan otot jantung sama-sama silindris, tetapi ini ada disinterkalar otot jantung. Tetapi di sini bentuknya gelendong. Kalau inti pada otot polos di tengah, inti pada otot rangka ini di tepi banyak, inti pada otot jantung di tengah lebih dari satu atau banyak. Paham? Ya. Terus lanjut. Nah, ini kalau sistem kerja tadi sudah dikatakan bahwa kalau otot polos bekerja tidak sesuai dengan kesadaran kita atau bekerja tidak di bawah kesadaran kita, bekerja dengan sendirinya. Misalnya satu contoh, kalian makan, kemudian makanan yang masuk di dalam tubuh kalian itu tentunya akan mengalami pencernaan. Di dalam lambung kalian, di dalam usus kalian, kamu tidak bisa menyuruh, cepet lambung, pencernaan dipercepat, pencernaan diperlambat, itu tidak bisa. Tetapi kalau pada otot rangka, ini di bawah kesadaran kita, tangan kalian mau kalian bengkokkan, mau kalian luruskan, kalian mau berlari, menulis, semuanya di bawah kesadaran kalian. Nah, ini jelas otot jantung sama juga tidak di bawah kesadaran. Tidak bisa kita mengendalikan denyut jantung misalkan. Ya. Jelas? Terus. Di sini tadi dengan ciri-ciri yang berbeda otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, sekarang lihat di halaman 38. Di halaman 38 itu pada ayo kita selesaikan. Di sana kalau kalian perhatikan soalnya atau pada materi itu, coba sekarang kamu angkat kursi ya, dengan menggunakan tangan kananmu. Kemudian lakukan hal sama tetapi dengan menggunakan tangan kirimu. Pada saat kamu mengangkat kursi dengan menggunakan tangan kanan, kursi tidak terlalu berat. Tetapi pada saat kalian mengangkat kursi dengan tangan kiri, apa yang terjadi di sana? Ya, ini akan lebih berat. Kenapa bisa seperti itu? Hasil pemikirannya seperti ini. Mengangkat kursi dengan tangan kanan terasa lebih ringan karena tangan kanan kalian ini lebih sering digunakan untuk beraktivitas. Benar enggak? Sehingga otot tangan kanan ini lebih kuat. Sebaliknya, pada saat mengangkat kursi dengan tangan kiri terasa lebih berat. Kenapa? Karena otot ini, otot di tangan kiri itu kurang kuat. Akibatnya karena jarang digunakan. Jelas? Coba saja sekarang kamu cek antara lengan kanan dengan lengan kiri, lebih besar yang mana? Kanan kan? Ya, karena apa? Sering digunakan untuk aktivitas.
Nah, sekarang pada gangguan sistem gerak. Gangguan sistem gerak pada manusia, ini ada beberapa contoh di situ, ada beberapa gambar ya nak. Nah, kalian bisa melihat di sini. Ini adalah contoh dari ketidaknormalan tulang. Ini ada tulang yang patah, ini ada tulang yang, coba kalian perhatikan, nekuk begini kan tulangnya seharusnya kan lurus kan ini. Nah, ini nekuk begitu. Ini juga sama, harusnya kaki ini lurus, ini menjadi bengkok. Ini ada membungkuk. Berjalan membungkuk seperti ini. Ini adalah contoh-contoh dari gangguan sistem gerak. Nah, ini yang lurus. Nah, ini bengkok seperti ini. Nah, gangguan pada sistem gerak ini ada beberapa macam. Ya, ada yang tadi kebiasaan duduk yang salah, kemudian kekurangan vitamin dan seterusnya. Nah, tugas untuk kalian nanti ini sebagai nilai keterampilan. Kalian cari gambar tentang gangguan pada sistem gerak, kemudian kenapa terjadi gangguan tersebut, kemudian cara mengatasinya bagaimana, itu kalian coba kerjakan. Bu Tintin tidak membatasi berapa, tetapi di sana coba kamu cari tentang gangguan pada sistem gerak. Kemudian nanti tugas itu dikumpulkan, ya sama seperti kemarin tugas dikumpulkan oleh ketua kelas kalian, kemudian nanti disetor ke Bu Tintin. Nah, itu sebagai nilai keterampilan. Paham anak-anak? Jelas ya? Di sistem gerak. Nah, ini kaki berbentuk O, namanya adalah rickettsia. Ini beberapa contoh saja di situ. Nanti yang lain banyak, kalian bisa cari. Ya, tetapi tugas ini bukan sebagai tugas kelompok ya nak ya. Daripada nanti kalian kesulitan untuk mengerjakan tugas ini, maka tugas ini secara individual saja. Ya, jelas? Kemudian untuk minggu depan, setelah materi pelajaran ini, Bu Tintin selesaikan sekarang ini. Jadi sistem gerak baik pada benda maupun pada manusia ini selesai. Nanti akan ada ulangan. Nah, ulangannya, petunjuk ulangannya nanti akan Bu Tintin beritahu lebih lanjut. Begitu anak-anak? Ya, sudah paham ya? Ya, kalau belum paham nanti kalian bisa tanyakan, juga kalian bisa membaca di buku lagi kalau ada yang tidak jelas tadi ya. Nah, untuk itu materi ini kita akhiri ya. Kamu di rumah jaga kesehatan ya, tidak usah ikut bergerombol-gerombol keluar. Kemudian kalau keluar selalu ikuti protokoler kesehatan, pakai masker ya, jaga jarak ya, sehat selalu ya. Begitu, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.